Nah, ketika kodam marah berakibat fatal. Seperti yang sudah saya sampaikan, kodam bisa berulah dan membuat sakit pada pemiliknya. Janji kuele. Salam Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang bisa menyebabkan kodam marah. Bagi sebagian orang butuh melakukan beberapa hal untuk mendapatkan kodam, melakukan tirakat, puasa, mengamalkan amalan tertentu, atau bahkan melakukan pengisian terhadap seseorang yang memang memiliki keahlian ini. Namun bagi sebagian orang, mereka tidak perlu melakukan hal-hal ini. Mereka akan secara otomatis mendapatkan kodam sejak lahir. Ini yang dinamakan kodam leluhur. Seperti halnya manusia, kodam juga bisa tersinggung, bahkan marah kepada pemiliknya. Ini kenapa pemilik kodam harus selalu berhati-hati dan mengetahui hal ini. Ketika kodam sudah marah, ini bisa menimbulkan hal yang fatal. Kodam bisa berulah kemudian membuat sakit pemiliknya. Nah ini, pada umumnya kodam memiliki energi yang positif, terutama bagi mereka kodam-kodam leluhur. Para sesepuh kita dahulu mendapatkan kodam ini dengan melakukan tirakat-tirakat, puasa, dan lain sebagainya, termasuk melakukan ibadah-ibadah tertentu, sehingga mereka kemudian mendapatkan kodam yang berenergi positif. Sehingga ketika kodam ini turun kepada anak cucunya dan kemudian melakukan hal-hal yang negatif, kodam bisa tersinggung atau bahkan bisa marah. Dan ketika kodam sudah marah, selain bisa meninggalkan pemiliknya, kodam juga bisa berulah, membuat sakit, dan lain sebagainya. Ada beberapa perilaku yang bisa menyinggung dan membuat kodam menjadi marah. Yang pertama, pemilik kodam tidak bisa mengontrol emosinya. Ketika memiliki permasalahan, selalu mengedepankan emosi, marah-marah, dan lain sebagainya. Ini perilaku yang sangat tidak disukai oleh kodam. Dia akan tersinggung dan marah. Nah, ketika kodam marah berakibat fatal. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kodam bisa berulah dan membuat sakit pada pemiliknya. Nah ini. Kemudian perilaku yang kedua, pemilik kodam sering berbohong. Kodam yang mendampingi tidak suka ketika pemiliknya sering berbohong. Misalnya dia berbohong untuk mencapai tujuannya. Ini biasanya terjadi karena seseorang ini meyakini keberadaan kodam, sehingga dia yakin bahwa dia akan dibantu oleh kodam yang mendampinginya. Namun dia tidak menyadari bahwa kodam ini tidak suka. Dia akan tersinggung dan bahkan marah. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, perilaku yang bisa membuat kodam marah, sering menyuruh-nyuruh kodam. Menyuruh kodam untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya menyuruh untuk menyakiti orang karena dia memiliki dendam.
menyuruh untuk meluluhkan lawan jenisnya, dan ini untuk tujuan yang buruk, misalnya hanya untuk kepuasan dan lain sebagainya. Ini juga akan menyinggung perasaan kodam, sehingga kodam bisa marah. Kodam ini tanpa disuruh pun mereka akan membantu setiap aktivitas orang yang ia dampingi. Tentunya adalah aktivitas yang positif. Jadi tidak perlu disuruh-suruh. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah ini. Kemudian yang keempat, perilaku yang bisa membuat kodam marah. Pemilik kodam sering zolim kepada orang lain, menyakiti hati orang lain, menghina, mencaci maki, merendahkan, dan lain sebagainya. Ini juga akan membuat kodam menjadi marah, karena kodam merasa orang yang ia dampingi sudah tidak sejalan. Karena selain untuk mendampingi seseorang, tujuan kodam juga ingin membimbing orang yang ia dampingi. Jadi ketika orang yang ia dampingi berbuat zalim kepada orang lain, maka kodam ini tidak suka, bahkan akan tersinggung dan marah. Kemudian yang berikutnya, perilaku yang bisa membuat kodam marah. Yang kelima, pemilik kodam ini ketika menolong orang, membantu menyelesaikan masalah orang, di dalam hatinya selalu berharap imbalan. Nah ini, kodam ini akan marah kepada pemiliknya. Jadi kodam ini ingin orang yang dijaga melakukan apapun, membantu orang, menolong orang, membantu menyelesaikan permasalahan orang, kesulitan orang, namun dengan ikhlas. Sekalipun itu sedikit, jangan sampai berharap imbalan. Terlepas orang yang ditolong, orang yang dibantu persoalannya, kemudian memberikan sesuatu, itu adalah rezeki. Yang terpenting, pemilik kodam ini tidak memintanya. Nah ini juga harus diperhatikan bagi mereka yang memiliki kodam. Inilah beberapa perilaku yang bisa menyinggung kodam dan membuat marah kodam. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama buat mereka yang memang memiliki keterkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Jadikan kodam sebagai sarana, jangan sampai kita mengagung-agungkan kodam. Segala sesuatunya datang dari Gusti Allah dan akan kembali kepadanya. Terima kasih. Salam Rahayu. Nganteni pada